Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Kolserlun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Minggu 12 Januari 2025 pada saat subuh. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan kafe Green Hills. Dua penumpang meregang nyawa tempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Mega Rivera Ringan. Baik, rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa kecelakaan naas terjadi di seputaran Jalan Kolserlun, tepatnya di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan Cafe Green Hills. Dua penumpang roda 4 dengan nomor polisi B2026 PQX meregang nyawa di tempat. Tribuners, menurut keterangan dari Kapolres Malra AKBP Frans Duma yang menjelaskan berdasarkan keterangan salah satu saksi, Gilian Rehan Kubang yang berumur 20 tahun, bahwa mobil melaju dari arah Pasir Panjang menuju Langgur dengan kecepatan tinggi. Saat itu saksi sempat memperingatkan sopir untuk pelan-pelan dalam mengemudikan mobil karena memasuki kawasan Ohoy atau kampung, namun peringatan tersebut tidak diindahkan. Setelah sampai di depan kawasan Green Hills dan melewati tikungan, mobil kehilangan kendali sehingga menikung tajam dan terguling kurang lebih sebanyak 4 hingga 5 kali. Beberapa penumpang yang berada di dalam mobil terpelanting keluar dari dalam mobil. Lantas mobil berhenti di tanjakan tapak sejauh 30 meter dan dari tempat mobil terguling dengan kondisi ban sebelah kiri sudah terlepas. Dugaan sementara, laka tunggal tersebut disebabkan karena mobil berkecepatan tinggi dan mengalami pecah ban sehingga tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 6 korban luka-luka, sementara dirawat intensif di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur. Ya, Tribuners, diberitahukan juga setelah dikonfirmasi selentingan dari warga bahwa itu merupakan mobil dari salah satu komisioner KPU Maluku Tenggara. Setelah wartawan Tribun Ambon mengkonfirmasi kepada PUD Maluku Tenggara, dalam hal ini Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat menyatakan benar adanya bahwa mobil tersebut milik dari salah satu komisioner, yakni Kepala Divisi yang bernama Trikor Notanubun yang saat ini sementara berada di Jakarta guna mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Malra. Tribuners. Sekian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara. Kami kembalikan kepada Arin. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kebakaran sampah terjadi di dekat jembatan Wailela, Jalan Insinyur M. Putuhena, Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku pada Senin 13 Januari 2025. Kobaran membakar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS yang berada tepat di depan kantor BPJS Kesehatan. Tumpukan sampah di tepi jalan itu terbakar hingga menimbulkan asap yang mengganggu pengguna jalan. Menurut pantauan Tribun Ambon di lokasi, kepulan asap membumbung hingga tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Baik, rekan Ulima, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin. Terima kasih rekan Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore, dapat saya sampaikan dari Kota Ambon, Provinsi Maluku bahwa telah terjadi sebuah insiden kebakaran yang menghanguskan salah satu bak penampung sampah di pesisir kawasan Jalan IRM Putuhena atau tepatnya di kawasan Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur pada hari Senin 13 Januari 2025 kemarin. Kobaran api yang membakar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara itu menimbulkan asap yang mengganggu para pengguna jalan raya.
Pasalnya, kepulan asap membumbung tinggi hingga mengganggu jarak pandang para pengendara lantaran api yang dengan cepat membakar sampah-sampah di lahan itu. Asap tebal dari kebakaran itu membumbung dan menutupi jarak pandang hingga kemacetan pun tak bisa dihindarkan lagi. Sementara itu, dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 2 mobil pemadam kebakaran turut dikerahkan untuk melakukan upaya proses pemadaman api. Tercatat sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia Timur, kobaran api hingga kepulan asap berhasil sepenuhnya dipadamkan oleh para petugas damkar yang ditugaskan. Dapat kami informasikan bahwa kebakaran tersebut bermula dari kesengajaan warga yang dengan sengaja membakar tumpukan sampah tersebut. Walhasil di tengah kondisi panasnya matahari yang melanda kota Ambon siang itu, api dengan cepat merambat dua rumah warga yang tak berpenghuni, nyaris membakar rumah tersebut yang berada dekat dengan lokasi terjadinya kebakaran itu. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ulima atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 korban speedboat tenggelam di perairan Manipa, Dusun Pulau Luhu, Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian barat ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan kepada tribunambon.com Senin 13 Januari 2025. Ia mengatakan dari keterangan yang dihimpun warga, awalnya para korban yang berjumlah 6 orang ini berencana berangkat dari Kecamatan Lomuka menuju Namlea. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Maula Pelu. Baik rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin. Bahwa 6 korban speedboat tenggelam di perairan Manipa, Dusun Pulau Luhu, Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian barat ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan kepada tribunambon.com pada Senin 13 Januari 2025. Ia mengatakan dari keterangan yang dihimpun warga, awalnya para korban yang berjumlah 6 orang ini berencana berangkat dari Kecamatan Huamual Muka menuju Namlea. Namun saat melakukan pelayaran pada Sabtu 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, tepat di pertengahan Pulau Manipa dan Pulau Kelang depan Tanjung Senahuni, Desa Tahalupu, mesin motor langsung mati akibat dihantam gelombang. Tak hanya itu, speedboat yang ditumpangi mereka juga kemasukan air dan tenggelam. Selanjutnya, setelah dilakukan koordinasi antara Polsek Manipa, Polsek Waisala, dan warga setempat untuk melakukan pencarian, pada Minggu 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, seluruh korban baru ditemukan dengan titik lokasi yang berbeda dalam keadaan selamat. 4 orang dari Kecamatan Manipa, dan 2 orang dari Kecamatan Huamual. Para korban diantaranya Mato Awali umur 36 tahun ditemukan di Duaun, Walmakan, Do Sampulawa 43 tahun ditemukan di Dusun Daun Lam Walmakan, Hajifa Payapo umur 19 tahun ditemukan di Dusun Pulau Luhu, Sarlan Rumbia umur 24 tahun ditemukan di Dusun Uwe, Indra di Desa Tahalupu, dan Uci dari Desa Tahalupu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke rekan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah pedagang kuliner malam di kawasan Pasar Lama Ambon mengaku diperas oleh pemerintah Kota Ambon. Pasalnya para pedagang yang berjualan di Jalan Yosudarso, tepatnya di belakang pusat perbelanjaan tersebut, dibebankan membayar sejumlah retribusi. Di antaranya retribusi sampah, sewa parkir, sewa lokasi, air hingga listrik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Haliyudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Rekan Haliyudin, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Ambon, Provinsi Maluku bahwa
sejumlah pedagang yang menjajakan dagangan mereka di salah satu tempat perbelanjaan umum atau tepatnya Ambon Plaza mengaku diperas lantaran banyaknya biaya distribusi yang tidak masuk akal menurut sejumlah pedagang. Padahal para pedagang telah membayar sejumlah retribusi, namun tidak dikenakan karcis secara menyeluruh untuk setiap harinya. Padahal para pedagang mengaku dalam sehari mereka bahkan mengeluarkan berbagai iuran lantaran ketidakjelasan dari pemerintah Kota Ambon. Padahal sebelumnya mereka telah dibebankan untuk setiap harinya hanya membayar 10.000 untuk setiap hari sebagai biaya sewa lapak. Namun ada peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon bahwa untuk biaya sewa lapak bakal dikenakan tarif sesuai dengan lebar dan luas tenda tersebut. Misalkan untuk lebar, jika lebar tenda 7 meter dan luas 10, maka 7 dikali 10 dikali dengan 2. Berarti untuk hasilnya sebanyak 140.000 yang dikeluarkan untuk satu pedagang setiap harinya. Dan hal itu rutin dilakukan setiap hari. Tribuners, dapat kami informasikan bukan cuma hanya biaya sewa lapak yang memberatkan para pedagang, tetapi juga ada beberapa iuran lain yang dianggap tidak memiliki kejelasan begitu Tribuners. Pasalnya para pedagang hanya berjualan tidak dalam 24 jam, melainkan para pedagang hanya menjajakan dagangan mereka setiap pukul 6 sore hingga pukul 12 malam atau lebih. Pasalnya mereka hanya berjualan di sepanjang kawasan jalan yang pada malam hari ditutup untuk aktivitas lalu lintas dan dialihkan ke sejumlah pedagang untuk menjual dagangan mereka, Tribuners. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ratusan sopir angkot trayek Paso menggeruduk gedung DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Kamis 16 Januari 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para sopir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Ambon, Mesya Merasabesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan terkait dengan ratusan supir angkot yang trayek Paso yang menggeruduk gedung DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Kamis 16 Januari 2025 kemarin, di mana aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para supir. Menurut salah satu masa aksi, bahwa masalah trayek Paso merupakan persoalan lama, di mana Organda beberapa kali telah menawarkan solusi ke Dinas Perhubungan soal lintas trayek. Namun pihak Dishub Ambon hanya berkoordinasi dengan satu pihak menurut mereka. Padahal jika perwakilan dari masing-masing trayek dipertemukan dan membahas secara bersama, maka masalah ini bisa diselesaikan. Sementara itu, Tribuners, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang diutarakan para demonstran. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat Kepolisian Resor Seram bagian Barat berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan kurang dari 5 jam pasca kejadian. Diketahui kasus tersebut terjadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Timur dini hari di Desa Hualoi, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku pada Jumat 17 Januari 2025. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis. Silahkan laporan Anda. Tribuners, dapat kami jelaskan, aparat kepolisian Resor Seram bagian Barat berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan kurang dari 5 jam pasca kejadian. Diketahui kasus itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Hualoi, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat pada Jumat 1 Januari 2025 dini hari. Saat itu korban bersama temannya dari Desa Tomalehu berkendara
Tiba-tiba mereka dicegat oleh terduga pelaku Hamid Hehanusa. Saat korban turun, pelaku langsung menikam dada korban menggunakan sebilah pisau. Melihat kejadian itu, teman korban Iksan Manuputi berlari ke arah desa Tomalehu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga korban. Keluarga korban lalu mendatangi korban dan membawanya ke puskesmas Tomalehu. Sayangnya nyawa korban tak tertolong. Pasalnya korban mengalami luka cukup serius, yakni luka robek pada bagian belakang leher, luka robek pada daerah atas dada sebelah kanan, dan juga luka gores pada dada sebelah kanan dan perut samping kanan. Kapolres Seram bagian Barat, AKBP Denis Andreas Darmawan mengatakan bahwa pelaku kini telah diamankan. Dia menjelaskan setelah melakukan pengejaran, Hamid Hehanusa berhasil ditangkap pada pukul 06.00 dan kini telah diamankan di Polsek Karatu Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pasca kejadian juga keluarga korban yang tak terima lalu melakukan pemalangan jalan. Mereka memasang beton memagari jalan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu. Menanggapi itu, Kapolres meminta masyarakat untuk tenang dan membuka blokade. Menurutnya, pelaku sudah diamankan untuk proses hukum sehingga tidak alasan bagi keluarga untuk mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, Tribuners, pelaku kemudian dibawa dan digiring ke Mapolres Seram bagian Barat. Dan tak lama berselang setelah itu, masyarakat juga dengan bersama aparat gabungan membuka aksi pemalangan jalan yang sebelumnya telah dilakukan. Situasi pun telah berangsur kondusif. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Kami bisa jelaskan bahwa tadi pagi jam 2.30 itu telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sampai dengan saat ini, setelah diminta beberapa keterangan dari beberapa saksi, namun belum tertuang dalam BAP-nya. Memang ini ada motif dendam. Intinya ini masalah pribadi antara pelaku dan korban. Namun kita sayangkan kejadian begitu cepat, jam 2:30 pagi, sehingga pada saat itu memang sepi daerah itu. Kemudian upaya kami yang setelah mendapatkan berita ini bahwa Polsek Kairatu Timur yang langsung dipimpin oleh Pak Kapolsek mendatangi TKP, kemudian langsung melakukan pengejaran dan alhamdulillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Kolserlon, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Minggu 12 Januari 2025 pada saat subuh. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan kafe Green Hills. Dua penumpang meregang nyawa tempat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Mega Rivera Renyan. Baik, rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribunner, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa kecelakaan naas terjadi di seputaran Jalan Kolserlon, tepatnya di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan Cafe Green Hills. Dua penumpang roda 4 dengan nomor polisi B2026 PQX meregang nyawa di tempat. Tribuners, menurut keterangan dari Kapolres Malra AKBP Pras Duma yang menjelaskan berdasarkan keterangan salah satu saksi
Gilian Rehan Kubang yang berumur 20 tahun bahwa mobil melaju dari arah Pasir Panjang menuju Langgur dengan kecepatan tinggi. Saat itu saksi sempat memperingatkan sopir untuk pelan-pelan dalam mengemudikan mobil karena memasuki kawasan Ohoy atau kampung, namun peringatan tersebut tidak diindahkan. Setelah sampai di depan kawasan Green Hills dan melewati tikungan, mobil kehilangan kendali sehingga menikung tajam dan terguling kurang lebih sebanyak 4 hingga 5 kali. Beberapa penumpang yang berada di dalam mobil terpelanting keluar dari dalam mobil. Lantas mobil berhenti di tanjakan tapak sejauh 30 meter dan dari tempat mobil terguling dengan kondisi ban sebelah kiri sudah terlepas. Dugaan sementara, laka tunggal tersebut disebabkan karena mobil berkecepatan tinggi dan mengalami pecah ban sehingga tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 6 korban luka-luka sementara dirawat intensif di RSUD Karya Satsui Tubun Langgur. Ya, Tribuners diberitahukan juga setelah dikonfirmasi selentingan dari warga bahwa itu merupakan mobil dari salah satu komisioner KPU Maluku Tenggara. Setelah wartawan Tribun Ambon mengkonfirmasi kepada PUD Maluku Tenggara, dalam hal ini Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat menyatakan benar adanya bahwa mobil tersebut milik dari salah satu komisioner yakni Kepala Divisi yang bernama Trikor Notanubun yang saat ini sementara berada di Jakarta guna mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Malra Tribuners. Sekian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, kami kembalikan kepada Arin. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kebakaran sampah terjadi di dekat jembatan Wailela, Jalan Insinyur M. Putuhena, Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku pada Senin 13 Januari 2025. Kobaran membakar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS yang berada tepat di depan kantor BPJS Kesehatan. Tumpukan sampah di tepi jalan itu terbakar hingga menimbulkan asap yang mengganggu pengguna jalan. Menurut pantauan Tribun Ambon di lokasi, kepulan asap membumbung hingga tinggi. Informasi sebelumnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Baik, rekan Ulima, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin. Terima kasih rekan Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore, dapat saya sampaikan dari Kota Ambon, Provinsi Maluku bahwa telah terjadi sebuah insiden kebakaran yang menghanguskan salah satu bak penampung sampah di pesisir kawasan Jalan IRM Putuhena atau tepatnya di kawasan Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur pada hari Senin 13 Januari 2025 kemarin. Kobaran api yang membakar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara itu menimbulkan asap yang mengganggu para pengguna jalan raya. Pasalnya, kepulan asap membumbung tinggi hingga mengganggu jarak pandang para pengendara lantaran api yang dengan cepat membakar sampah-sampah di lahan itu. Asap tebal dari kebakaran itu membumbung dan menutupi jarak pandang hingga kemacetan pun tak bisa dihindarkan lagi. Sementara itu, dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 2 mobil pemadam kebakaran turut dikerahkan untuk melakukan upaya proses pemadaman api. Tercatat sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia Timur, kobaran api hingga kepulan asap berhasil sepenuhnya dipadamkan oleh para petugas damkar yang ditugaskan. Dapat kami informasikan bahwa kebakaran tersebut bermula dari kesengajaan warga yang dengan sengaja membakar tumpukan sampah tersebut. Walhasil di tengah kondisi panasnya matahari yang melanda Kota Ambon siang itu, api dengan cepat merambat rumah warga yang dua rumah warga yang tak berpenghuni, nyaris membakar rumah tersebut yang berada dekat dengan lokasi terjadinya kebakaran itu. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ulima atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 korban speedboat tenggelam di perairan Manipa, Dusun Pulau Luhu, Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian barat ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan kepada tribunambon.com Senin 13 Januari 2025. Ia mengatakan dari keterangan yang dihimpun warga, awalnya para korban yang berjumlah 6 orang ini berencana berangkat dari Kecamatan Muka menuju Namlea. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Maula Pelu. Baik rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin. Bahwa 6 korban speedboat tenggelam di perairan Manipa, Dusun Pulau Luhu, Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian barat ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan kepada tribunambon.com pada Senin 13 Januari 2025. Ia mengatakan dari keterangan yang dihimpun warga, awalnya para korban yang berjumlah 6 orang ini berencana berangkat dari Kecamatan Huamual Muka menuju Namlea. Namun saat melakukan pelayaran pada Sabtu 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, tepat di pertengahan Pulau Manipa dan Pulau Kelang depan Tanjung Senahuni, Desa Tahalupu, mesin motor langsung mati akibat dihantam gelombang. Tak hanya itu, speedboat yang ditumpangi mereka juga kemasukan air dan tenggelam. Selanjutnya setelah dilakukan koordinasi antara Polsek Manipa, Polsek Waisala, dan warga setempat untuk melakukan pencarian, pada Minggu 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, seluruh korban baru ditemukan dengan titik lokasi yang berbeda dalam keadaan selamat. 4 orang dari Kecamatan Manipa dan 2 orang dari Kecamatan Huamual. Para korban diantaranya Mato Awali umur 36 tahun ditemukan di Duaun Walmakan, Do Sampulawa 43 tahun ditemukan di Dusun Daun Lam Walmakan, Hajifa Payapo umur 19 tahun ditemukan di Dusun Pulau Luhu, Sarlan Rumbia umur 24 tahun ditemukan di Dusun Uwe, Indra di Desa Tahalupu, dan Uci dari Desa Tahalupu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah pedagang kuliner malam di kawasan Pasar Lama Ambon mengaku diperas oleh pemerintah Kota Ambon. Pasalnya para pedagang yang berjualan di Jalan Yosudarso, tepatnya di belakang pusat perbelanjaan tersebut, dibebankan membayar sejumlah retribusi. Di antaranya retribusi sampah, sewa parkir, sewa lokasi, air hingga listrik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Haliyudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Rekan Haliyudin, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahwa sejumlah pedagang yang menjajakan dagangan mereka di salah satu tempat perbelanjaan umum, atau tepatnya Ambon Plaza, mengaku diperas lantaran banyaknya biaya distribusi yang tidak masuk akal menurut sejumlah pedagang. Padahal para pedagang telah membayar sejumlah retribusi, namun tidak dikenakan karcis secara menyeluruh untuk setiap harinya. Padahal para pedagang mengaku dalam sehari mereka bahkan mengeluarkan berbagai iuran lantaran ketidakjelasan dari pemerintah Kota Ambon. Padahal sebelumnya mereka telah dibebankan untuk setiap harinya hanya membayar 10.000 untuk setiap hari sebagai biaya sewa lapak. Namun ada peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, bahwa untuk biaya sewa lapak bakal dikenakan tarif sesuai dengan lebar dan luas tenda tersebut. Misalkan untuk lebar, jika lebar tenda 7 meter dan luas 10, maka 7 dikali 10 dikali dengan 2, berarti untuk hasilnya
sebanyak 140.000 yang dikeluarkan untuk satu pedagang setiap harinya, dan hal itu rutin dilakukan setiap hari. Tribuners, dapat kami informasikan bukan cuma hanya biaya sewa lapak yang memberatkan para pedagang, tetapi juga ada beberapa iuran lain yang dianggap tidak memiliki kejelasan begitu, Tribuners. Pasalnya para pedagang hanya berjualan tidak dalam 24 jam, melainkan para pedagang hanya menjajakan dagangan mereka setiap pukul 6 sore hingga pukul 12 malam atau lebih. Pasalnya mereka hanya berjualan di sepanjang kawasan jalan yang pada malam hari ditutup untuk aktivitas lalu lintas dan dialihkan ke sejumlah pedagang untuk menjual dagangan mereka, Tribuners. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon, atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ratusan sopir angkot trayek Paso menggeruduk gedung DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Kamis 16 Januari 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para sopir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Tribun Ambon, Mesya Merasabesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan terkait dengan ratusan supir angkot yang trayek Paso yang menggeruduk gedung DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Kamis 16 Januari 2025 kemarin, di mana aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para sopir. Menurut salah satu masa aksi, bahwa masalah trayek Paso merupakan persoalan lama, di mana Organda beberapa kali telah menawarkan solusi ke Dinas Perhubungan soal lintas trayek. Namun pihak Dishub Ambon hanya berkoordinasi dengan satu pihak menurut mereka. Padahal jika perwakilan dari masing-masing trayek dipertemukan dan membahas secara bersama, maka masalah ini bisa diselesaikan. Sementara itu, Tribuners, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang diutarakan para demonstran. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat Kepolisian Resor Seram bagian Barat berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan kurang dari 5 jam pasca kejadian. Diketahui kasus tersebut terjadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Timur dini hari di Desa Hualoi, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku pada Jumat 17 Januari 2025. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis. Silahkan laporan Anda. Tribuners, dapat kami jelaskan, aparat kepolisian Resort Seram bagian Barat berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan kurang dari 5 jam pasca kejadian. Diketahui kasus itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Hualoi, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat pada Jumat 1 Januari 2025 dini hari. Saat itu korban bersama temannya dari Desa Tomalehu berkendara. Tiba-tiba mereka dicegat oleh terduga pelaku Hamid Hehanusa. Saat korban turun, pelaku langsung menikam dada korban menggunakan sebilah pisau. Melihat kejadian itu, teman korban Iksan Manuputi berlari ke arah Desa Tomalehu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga korban. Keluarga korban lalu mendatangi korban dan membawanya ke Puskesmas Tomalehu. Sayangnya nyawa korban tak tertolong. Pasalnya korban mengalami luka cukup serius, yakni luka robek pada bagian belakang leher, luka robek pada daerah atas dada sebelah kanan, dan juga luka gores pada dada sebelah kanan dan perut samping kanan. Kapolres Seram bagian Barat, AKBP Denis Andreas Darmawan, mengatakan bahwa pelaku kini telah diamankan. Dia menjelaskan setelah melakukan pengejaran, Hamid Hehanusa berhasil ditangkap pada pukul 06.00 WIB dan kini telah diamankan di Polsek Karatu Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pasca kejadian juga keluarga korban yang tak terima lalu melakukan pemalangan jalan
Mereka memasang beton memagari jalan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu. Menanggapi itu, Kapolres meminta masyarakat untuk tenang dan membuka blokade. Menurutnya, pelaku sudah diamankan untuk proses hukum sehingga tidak alasan bagi keluarga untuk mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, Tribuners, pelaku kemudian dibawa dan digiring ke Mapolres Seram bagian Barat. Dan tak lama berselang setelah itu, masyarakat juga dengan bersama aparat gabungan membuka aksi pemalangan jalan yang sebelumnya telah dilakukan. Situasi pun telah berangsur kondusif. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Kami bisa jelaskan bahwa tadi pagi jam 2.30 itu telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sampai dengan saat ini, setelah diminta beberapa keterangan dari beberapa saksi, namun belum tertuang dalam BAP-nya, memang ini ada motif dendam. Intinya ini masalah pribadi antara pelaku dan korban. Namun kita sayangkan kejadian begitu cepat, jam 2:30 pagi, sehingga pada saat itu memang sepi daerah itu. Kemudian upaya kami yang setelah mendapatkan berita ini bahwa Polsek Kairatu Timur yang langsung dipimpin oleh Pak Kapolsek mendatangi TKP, kemudian langsung melakukan pengejaran dan alhamdulillah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Kolserlon, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Minggu 12 Januari 2025 pada saat subuh. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan kafe Green Hills. 2 penumpang meregang nyawa 4. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Mega Rivera Renyan. Baik, rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa kecelakaan naas terjadi di seputaran Jalan Kolserlon, tepatnya di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan Cafe Grand Hills. 2 penumpang roda 4 dengan nomor polisi B2026 PQX meregang nyawa di tempat. Tribuners, menurut keterangan dari Kapolres Malra AKBP Pras Duma yang menjelaskan berdasarkan keterangan salah satu saksi, Gilian Rehan Kubang yang berumur 20 tahun, bahwa mobil melaju dari arah Pasir Panjang menuju Langgur dengan kecepatan tinggi. Saat itu saksi sempat memperingatkan sopir untuk pelan-pelan dalam mengemudikan mobil karena memasuki kawasan Ohoy atau kampung, namun peringatan tersebut tidak diindahkan. Setelah sampai di depan kawasan Green Hills dan melewati tikungan, mobil kehilangan kendali sehingga menikung tajam dan terguling kurang lebih sebanyak 4 hingga 5 kali. Beberapa penumpang yang berada dalam mobil terpelanting keluar dari dalam mobil. Lantas mobil berhenti di tanjakan tapak sejauh 30 meter dan dari tempat mobil terguling dengan kondisi ban sebelah kiri sudah terlepas. Dugaan sementara, laka tunggal tersebut disebabkan karena mobil berkecepatan tinggi dan mengalami pecah ban sehingga tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 6 korban luka-luka, sementara dirawat intensif di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur. Ya, Tribuners, diberitahukan juga setelah dikonfirmasi selentingan dari warga bahwa itu merupakan mobil dari salah satu komisioner KPU Maluku Tenggara.
setelah wartawan Tribun Ambon mengkonfirmasi kepada PUD Maluku Tenggara, dalam hal ini Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat menyatakan benar adanya bahwa mobil tersebut milik dari salah satu komisioner, yakni Kepala Divisi yang bernama Triko Notanubun yang saat ini sementara berada di Jakarta guna mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Malra Tribuners. Sekian yang dapat kami laporkan dari Kopti Maluku Tenggara. Kami kembalikan kepada Arin. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kebakaran sampah terjadi di dekat jembatan Wailela, Jalan Insinyur M. Putuhena, Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku pada Senin 13 Januari 2025. Kobaran membakar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara atau TPS yang berada tepat di depan kantor BPJS Kesehatan. Tumpukan sampah di tepi jalan itu terbakar hingga menimbulkan asap yang mengganggu pengguna jalan. Menurut pantauan Tribun Ambon di lokasi, kepulan asap membumbung hingga tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Haliudin Ulima. Baik, rekan Ulima, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin. Terima kasih rekan Arin dan Tribuners dimanapun Anda berada. Selamat sore, dapat saya sampaikan dari Kota Ambon, Provinsi Maluku bahwa telah terjadi sebuah insiden kebakaran yang menghanguskan salah satu bak penampung sampah di pesisir kawasan Jalan IRM Putuhena atau tepatnya di kawasan Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Peristiwa naas itu terjadi sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Timur pada hari Senin 13 Januari 2025 kemarin. Kobaran api yang membakar tumpukan sampah di tempat pembuangan sementara itu menimbulkan asap yang mengganggu para pengguna jalan raya. Pasalnya, kepulan asap membumbung tinggi hingga mengganggu jarak pandang para pengendara lantaran api yang dengan cepat membakar sampah-sampah di lahan itu. Asap tebal dari kebakaran itu membumbung dan menutupi jarak pandang hingga kemacetan pun tak bisa dihindarkan lagi. Sementara itu, dapat kami sampaikan bahwa sebanyak 2 mobil pemadam kebakaran turut dikerahkan untuk melakukan upaya proses pemadaman api. Tercatat sekitar pukul 15.48 waktu Indonesia Timur, kobaran api hingga kepulan asap berhasil sepenuhnya dipadamkan oleh para petugas damkar yang ditugaskan. Dapat kami informasikan bahwa kebakaran tersebut bermula dari kesengajaan warga yang dengan sengaja membakar tumpukan sampah tersebut. Walhasil di tengah kondisi panasnya matahari yang melanda Kota Ambon siang itu, api dengan cepat merambat dua rumah warga yang tak berpenghuni, nyaris membakar rumah tersebut yang berada dekat dengan lokasi terjadinya kebakaran itu. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Ulima atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 6 korban speedboat tenggelam di perairan Manipa, Dusun Pulau Luhu, Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian barat ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan kepada tribunambon.com Senin 13 Januari 2025. Ia mengatakan dari keterangan yang dihimpun warga, awalnya para korban yang berjumlah 6 orang ini berencana berangkat dari Kecamatan Lopoka menuju Namlea. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Maula Pelu. Baik, rekan Maula, silakan untuk laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Arin. Bahwa 6 korban speedboat tenggelam di perairan Manipa, Dusun Pulau Luhu, Desa Kelang Asaude, Kecamatan Kepulauan Manipa, Kabupaten Seram bagian barat ditemukan dalam keadaan selamat. Hal tersebut disampaikan Kapolres SBB AKBP Denny Andreas Darmawan kepada tribunambon.com pada Senin 13 Januari 2025.
ia mengatakan dari keterangan yang dihimpun warga, awalnya para korban yang berjumlah 6 orang ini berencana berangkat dari Kecamatan Huamual Muka menuju Namlea. Namun saat melakukan pelayaran pada Sabtu 12 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur, tepat di pertengahan Pulau Manipa dan Pulau Kelang depan Tanjung Senahuni, Desa Tahalupu, mesin motor langsung mati akibat dihantam gelombang. Tak hanya itu, speedboat yang ditumpangi mereka juga kemasukan air dan tenggelam. Selanjutnya setelah dilakukan koordinasi antara Polsek Manipa, Polsek Waisala, dan warga setempat untuk melakukan pencarian, pada Minggu 12 Januari 2024 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, seluruh korban baru ditemukan dengan titik lokasi yang berbeda dalam keadaan selamat. 4 orang dari Kecamatan Manipa dan 2 orang dari Kecamatan Huamual. Para korban diantaranya Mato Awali umur 36 tahun ditemukan di Duaun Walmakan, Do Sampulawa 43 tahun ditemukan di Dusun Daun Lam Walmakan. Hajifa Payapo umur 19 tahun ditemukan di Dusun Pulau Luhu. Sarlan Rumbia umur 24 tahun ditemukan di Dusun Uwe. Indra di Desa Tahalupu dan Uci dari Desa Tahalupu. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan kembali ke Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sejumlah pedagang kuliner malam di kawasan Pasar Lama Ambon mengaku diperas oleh pemerintah Kota Ambon. Pasalnya para pedagang yang berjualan di Jalan Yosudarso, tepatnya di belakang pusat perbelanjaan tersebut, dibebankan membayar sejumlah retribusi. Di antaranya retribusi sampah, sewa parkir, sewa lokasi, air hingga listrik. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Haliyudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Rekan Haliyudin, silakan informasi selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, selamat siang. Dapat saya laporkan langsung dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, bahwa sejumlah pedagang yang menjajakan dagangan mereka di salah satu tempat perbelanjaan umum, atau tepatnya Ambon Plaza, mengaku diperas lantaran banyaknya biaya distribusi yang tidak masuk akal menurut sejumlah pedagang. Padahal para pedagang telah membayar sejumlah retribusi, namun tidak dikenakan karcis secara menyeluruh untuk setiap harinya. Padahal para pedagang mengaku dalam sehari mereka bahkan mengeluarkan berbagai iuran lantaran ketidakjelasan dari pemerintah Kota Ambon. Padahal sebelumnya mereka telah dibebankan untuk setiap harinya hanya membayar 10.000 untuk setiap hari sebagai biaya sewa lapak. Namun ada peraturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, bahwa untuk biaya sewa lapak bakal dikenakan tarif sesuai dengan lebar dan luas tenda tersebut. Misalkan untuk lebar, jika lebar tenda 7 meter dan luas 10, maka 7 dikali 10 dikali dengan 2, berarti untuk hasilnya sebanyak 140.000 yang dikeluarkan untuk satu pedagang setiap harinya, dan hal itu rutin dilakukan setiap hari. Tribuners, dapat kami informasikan bukan cuma hanya biaya sewa lapak yang memberatkan para pedagang, tetapi juga ada beberapa iuran lain yang dianggap tidak memiliki kejelasan begitu Tribuners. Pasalnya para pedagang hanya berjualan tidak dalam 24 jam, melainkan para pedagang hanya menjajakan dagangan mereka setiap pukul 6 sore hingga pukul 12 malam atau lebih. Pasalnya mereka hanya berjualan di sepanjang kawasan jalan yang pada malam hari ditutup untuk aktivitas lalu lintas dan dialihkan ke sejumlah pedagang untuk menjual dagangan mereka, Tribuners. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Haliyudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon, atas laporan dan juga informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Ratusan sopir angkot trayek Paso menggeruduk gedung DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Kamis 16 Januari 2025. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para sopir. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Mesya Merasabesi. Baik rekan Mesya, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik Tribuners, dapat kami laporkan terkait dengan ratusan supir angkot yang trayek Paso yang menggeruduk gedung DPRD Kota Ambon untuk menyampaikan aspirasi mereka pada Kamis 16 Januari 2025 kemarin, di mana aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pengaturan trayek yang dianggap merugikan para sopir. Menurut salah satu masa aksi, bahwa masalah trayek Paso merupakan persoalan lama, di mana Organda beberapa kali telah menawarkan solusi ke Dinas Perhubungan soal lintas trayek. Namun pihak Dishub Ambon hanya berkoordinasi dengan satu pihak menurut mereka. Padahal jika perwakilan dari masing-masing trayek dipertemukan dan membahas secara bersama, maka masalah ini bisa diselesaikan. Sementara itu, Tribuners, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Ambon, Hari Putra Farfar, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang diutarakan para demonstran. Demikian. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Aparat Kepolisian Resor Seram bagian Barat berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan kurang dari 5 jam pasca kejadian. Diketahui kasus tersebut terjadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Timur dini hari di Desa Hualoi, Kecamatan Abalatu, Kabupaten Seram bagian Barat, Maluku pada Jumat 17 Januari 2025. Informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Ambon, rekan Jenderal Luis. Silahkan laporan Anda. Tribuners, dapat kami jelaskan, aparat kepolisian Resor Seram bagian Barat berhasil meringkus terduga pelaku pembunuhan kurang dari 5 jam pasca kejadian. Diketahui kasus itu terjadi sekitar pukul 02.30 WIB di Desa Hualoi, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat pada Jumat 1 Januari 2025 dini hari. Saat itu korban bersama temannya dari Desa Tomalehu berkendara. Tiba-tiba mereka dicegat oleh terduga pelaku Hamid Hehanusa. Saat korban turun, pelaku langsung menikam dada korban menggunakan sebilah pisau. Melihat kejadian itu, teman korban Iksan Manuputi berlari ke arah Desa Tomalehu untuk melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga korban. Keluarga korban lalu mendatangi korban dan membawanya ke Puskesmas Tomalehu. Sayangnya nyawa korban tak tertolong. Pasalnya korban mengalami luka cukup serius, yakni luka robek pada bagian belakang leher, luka robek pada daerah atas dada sebelah kanan, dan juga luka gores pada dada sebelah kanan dan perut samping kanan. Kapolres Seram bagian Barat, AKBP Denis Andreas Darmawan mengatakan bahwa pelaku kini telah diamankan. Dia menjelaskan setelah melakukan pengejaran, Hamid Hehanusa berhasil ditangkap pada pukul 06.00 WIB dan kini telah diamankan di Polsek Karatu Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Pasca kejadian juga keluarga korban yang tak terima lalu melakukan pemalangan jalan. Mereka memasang beton memagari jalan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu. Menanggapi itu, Kapolres meminta masyarakat untuk tenang dan membuka blokade. Menurutnya, pelaku sudah diamankan untuk proses hukum sehingga tidak alasan bagi keluarga untuk mengganggu ketertiban umum. Selanjutnya, Tribuners, pelaku kemudian dibawa dan digiring ke Mapolres Seram bagian Barat. Dan tak lama berselang setelah itu, masyarakat juga dengan bersama aparat gabungan membuka aksi pemalangan jalan yang sebelumnya telah dilakukan. Situasi pun telah berangsur kondusif. Terima kasih kembali kepada rekan di studio. Kami bisa jelaskan bahwa tadi pagi jam 2.30 itu telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sampai dengan saat ini setelah diminta beberapa keterangan dari beberapa saksi,
namun belum tertuang dalam BAP ya. Memang ini ada motif dendam. Intinya ini masalah pribadi antara pelaku dan korban. Namun kita sayangkan kejadian begitu cepat, jam 2:30 pagi, sehingga pada saat itu memang sepi daerah itu. Kemudian upaya kami yang setelah mendapatkan berita ini bahwa Polsek Kairatu Timur yang langsung dipimpin oleh Pak Kapolsek mendatangi TKP, kemudian langsung melakukan pengejaran dan alhamdulillah Insiden kecelakaan lalu lintas terjadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia Timur, tepatnya di Jalan Kolserlon, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, pada Minggu 12 Januari 2025 pada saat subuh. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan kafe Green Hills. 2 penumpang meregang nyawa 4. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami wartawan Tribun Ambon, Mega Rivera Ringan. Baik, rekan Mega, silakan untuk laporan selengkapnya. Baik rekan Arin dan Tribuners, selamat siang. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, bahwa kecelakaan naas terjadi di seputaran Jalan Kolserlon, tepatnya di Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu pukul 5:30 waktu Indonesia Timur. Peristiwa naas tersebut terjadi di kawasan resto dan Cafe Grand Hills. 2 penumpang roda 4 dengan nomor polisi B2026 PQX meregang nyawa di tempat. Tribuners, menurut keterangan dari Kapolres Malra AKBP Frans Duma yang menjelaskan berdasarkan keterangan salah satu saksi, Gilian Rehan Kubang yang berumur 20 tahun, bahwa mobil melaju dari arah Pasir Panjang menuju Langgur dengan kecepatan tinggi. Saat itu saksi sempat memperingatkan sopir untuk pelan-pelan dalam mengemudikan mobil karena memasuki kawasan Ohoy atau kampung, namun peringatan tersebut tidak diindahkan. Setelah sampai di depan kawasan Green Hills dan melewati tikungan, mobil kehilangan kendali sehingga menikung tajam dan terguling kurang lebih sebanyak 4 hingga 5 kali. Beberapa penumpang yang berada dalam mobil terpelanting keluar dari dalam mobil. Lantas mobil berhenti di tanjakan tapak sejauh 30 meter dan dari tempat mobil terguling dengan kondisi ban sebelah kiri sudah terlepas. Dugaan sementara, laka tunggal tersebut disebabkan karena mobil berkecepatan tinggi dan mengalami pecah ban sehingga tidak dapat dikendalikan. Sebanyak 2 korban dinyatakan meninggal dunia dan 6 korban luka-luka, sementara dirawat intensif di RSUD Karel Satsui Tubun Langgur. Ya, Tribuners, diberitahukan juga setelah dikonfirmasi selentingan dari warga bahwa itu merupakan mobil dari salah satu komisioner KPU Maluku Tenggara. Setelah wartawan Tribun Ambon mengkonfirmasi kepada PUD Maluku Tenggara, dalam hal ini Ketua KPU Malra Basuki Rahmat Owat menyatakan benar adanya bahwa mobil tersebut milik dari salah satu komisioner, yakni Kepala Divisi yang bernama Trikor Notanubun yang saat ini sementara berada di Jakarta guna mempersiapkan diri untuk mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi terkait Pilkada Malra. Tribuners. Sekian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Maluku Tenggara, kami kembalikan kepada Arin. Baik, terima kasih rekan Mega atas laporannya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.